Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raihan Kurnia Yusda dengan NIM F1E 119066. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya itu tentang instalasi Tableau dan studi kasus yang telah saya buat, itu visualisasi data COVID-19 di Indonesia yang update pada bulan November 2020 kemarin. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sebelum masuk ke instalasinya atau Tableau-nya, kita mengenal dulu apa itu visualisasi data. Visualisasi data adalah serangkaian tahap representasi data dalam bentuk visual grafik yang akan menjadi informasi mudah dipahami, serta membantu menjabarkan fakta dan membantu dalam pengambilan tindakan. Visualisasi data juga memungkinkan pemakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai data mentah yang didapatkan dari berbagai macam sumber. Dalam melakukan visualisasi data, seorang data analis yaitu menggunakan tools untuk visualisasi data. Di antara lainnya yaitu Vision Chart Suite XT, Power BI, Watergraph, Tableau, Qlik, Adaptive Insight, Dundas BI, Domo, Fluvio, Datagrapher, Plotly, Graph, Highcharts, Visualize, Google Charts. Nah, di antara banyak ini yang sering digunakan orang yaitu yang saya tandai stabilo hijau ini. Nah, kali ini pada studi kasus ini kita menggunakan Tableau untuk visualisasi data. Nah, cara instalasi Tableau yaitu pertama yaitu buka browser pada komputer, lalu ketikkan link seperti ini, atau saya contohin cari linknya. Tableau. Nah, di sini kita menggunakan Tableau publik, yang mana Tableau publik ini yaitu tempat Tableau publik ini yaitu Tableau gratis atau open source, yang mana kalian juga bisa mendownload Tableau yang berbayar yaitu Tableau profesional, yang mana lebih menu-menunya atau fitur-fiturnya lebih lengkap dari fitur Tableau publik. Nah, setelah dibuka link ini, lalu kalian klik ini download, lalu download apps. Nah, lalu kalian masukkan email serta nama, lalu nanti dia terdownload sendiri. Setelah kalian teman-teman mendownload Tableau, lalu klik install pada PC teman-teman, dia akan muncul pop-up seperti ini. Lalu dia akan menginstal di PC atau komputer atau laptop teman-teman. Setelah terinstall, maka tampilan depan aplikasi Tableau publik seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi menggunakan Tableau. Dalam visualisasi data kali ini, kita menggunakan data persebaran COVID-19 di Indonesia, yang mana terdiri dari 10 kolom dan 34 baris data. Data dihimpun dari Indonesia National Disaster Management Authority atau BNPB. Berikut bentuk datanya, seperti teman-teman lihat di bawah ini. Nah, seperti ini hasil dari visualisasi menggunakan Tableau. Untuk lebih jelas, kita akan masuk ke Tableau-nya sendiri. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, data kita terdiri dari 10 kolom dan terdiri dari 34 baris, yang mana kolomnya antara lain tipe, fitur tipe, ID number, sampai ke fitur geometri koordinat. Nah, di sini hasil visualisasi pertama saya, yang mana di sini saya menggunakan visualisasi menggunakan yaitu tipe visualisasinya yaitu
visualisasi maps, yang mana di sini menggunakan kolom dan row-nya itu, kolomnya itu longitude dan row-nya latitude. Di mana di sini longitude dan latitude ini, yang mana ini yaitu titik koordinat tiap-tiap provinsi. Nah, sedangkan yang di sini provinsi ini akan melabelkan warna, sedangkan ini konfirmasi, yaitu konfirmasi orang yang terdampak positif, sedangkan kolom ini adalah kolom orang yang meninggal karena positif COVID, dan recovery rate ini yaitu orang yang sembuh dari COVID, dimana akan menampilkan ini tiap-tiap provinsi. Nah, seperti teman-teman lihat pada hasil visualisasi ini, dimana ketika kita arahkan pointer ke sini, yaitu seperti teman-teman lihat, itu Sumatera Utara terkonfirmasi positif 13.277 orang, kasus meninggal itu 542 orang, yang sembuh itu 10.846 orang. Nah, begitu juga dengan Kalimantan Tengah, yaitu konfirmasi kasus COVID-nya 4.801 orang, yang meninggal karena COVID 165 orang, sedangkan sembuh dari kasus COVID 4.085 orang. Nah, begitu juga selanjutnya tiap-tiap provinsi, yang mana di sini data ini yaitu update pada 12 November 2020. Terakhir update. Nah, sedangkan visualisasi kedua, yang mana di sini saya menggunakan tipe visualisasi bar, yang mana di sini kita dapat melihat positif, meninggal, dan sembuh tiap-tiap provinsi. Sama halnya seperti sebelumnya, yang mana di sini cuman hanya berbeda dalam bentuk visualisasi datanya. Yang mana di sini seperti kita lihat DKI Jakarta itu dengan kasus COVID yang sangat banyak, yaitu dengan terkonfirmasi kasus positif itu berjumlah 115.174 orang. Sedangkan yang kasus meninggalnya itu 2.412 orang, sedangkan yang sembuh itu 6.100 orang. Sedangkan kasus yang paling banyak meninggal yaitu di Jawa Timur. Kasus di Jawa Timur yang meninggal dunia itu sebanyak 3.970 orang. Sedangkan kasus yang paling banyak sembuh yaitu di DKI Jakarta, yaitu dengan 106.100 orang. Nah, pada bar ini kita menggunakan kolomnya, menggunakan terkonfirmasi positif, yang meninggal, dan sembuh, dengan row-nya atau menggunakan label provinsinya. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi ketiga, yaitu saya menggunakan tipe visualisasi bubble, yang mana di sini seperti teman-teman lihat, saya menggunakan kolom yang terkonfirmasi positif dan provinsi name, yang mana di sini bubble yang terbesar yang paling banyak positif yaitu berwarna hijau, yang mana yaitu pada DKI Jakarta, yaitu sebanyak 115.174 orang. Nah, sedangkan yang paling banyak kedua terdampak yaitu pada Jawa Timur sebanyak 55.575 orang. Sedangkan yang paling sedikit yaitu pada Nusa Tenggara Timur, yaitu sebanyak 694 orang terjangkit positif COVID. Nah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu dalam visualisasi
dari visualisasi 1, 2, dan 3 saya gabungkan dalam bentuk dashboard. Nah, hasilnya seperti ini. Yang mana di sini kita bisa melihat sekaligus bentuk-bentuk visualisasinya, mulai dari peta terjangkit positif, yang meninggal, yang sembuh. Begitu juga dengan visualisasi yang positif menggunakan visualisasi bubble. Begitu juga dengan bar. Seperti di sini kita bisa melihat semuanya. Gabungan dari visualisasi data yang telah kita buat sebelumnya tadi dan kita kumpulkan dalam satu dashboard. Nah, ini yang kita buat tadi, yang saya sudah jelaskan di tabel tadi, yaitu visualisasi peta persebaran COVID-19. Yang gambar kedua itu visualisasi COVID-19 berdasarkan positif, meninggal, dan sembuh. Nah, sedangkan yang ini yaitu yang terdampak positif COVID-19. Sedangkan yang ini terakhir yang saya jelaskan sebelumnya di tabel, itu dashboard data COVID-19 di Indonesia. Nah, terima kasih. Hanya itu presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.